Ya, kembali kita lanjutkan dulu kita. Saya kembali kepada Pak Giri. Pak Giri, kalau kita cermati tadi pernyataan dari Kabasarnas menyampaikan bahwa FDR ini ditemukan di bawah puing-puing sayap pesawat, bukan di ekor pesawat yang selama ini sudah diprediksi. Apakah dari hasil penemuan sejauh ini, ekor sudah diangkat, kemudian sayap-sayap sudah terlihat, paling tidak sudah ditemukan FDR, sudah bisa kita simpulkan paling tidak ini terjadi kecelakaan ini bagaimana penyebabnya? Belum, kita cuman kalau dari sini yang paling jauh kita bisa ketahui adalah impactnya seperti apa. Impactnya kita bisa lihat dari sisa dari ekornya, main damage-nya itu ada di mana, kelihatan yaitu di sisi bawah kiri. Jadi sayangnya memang sepertinya hentakannya cukup keras, jadi sayap belakangnya itu juga lepas. Itulah karena black box kan ada di sekitar situ, nah itu makanya terlempar. Kalau misalnya FDR sudah ditemukan, secara logika bukan CVR juga tidak jauh dari FDR situ? Logikanya biasanya seperti itu, cuman tidak selalu, karena kan itu balik lagi ke detail dinamika impactnya tadi. Jadi bisa aja dia kena, lalu FDR ke sini, CVR ke sana, itu mungkin. Nah itu kan dua komponen tadi, satu black box yang sama. Apakah keduanya memiliki pemancar sinyal yang berbeda? Karena ini kita ketahui kemarin beberapa kapal sudah menangkap pingnya dan hari ini pagi tadi akhirnya ditemukan gitu. Iya, jadi masing-masing punya pinger. Cuman biasanya kalau cuma satu itu adalah di flight data recordernya. Oh, gitu. oke. Jadi ada jenis yang punya dua, ada juga karena yang primary-nya data yang harus diambil itu adalah flight data recordernya. Cockpit voice recorder itu diperlukan memang, tapi kalau untuk ke pesawat yang canggih-canggih itu lebih penting flight data recordernya. Jadi priority-nya adalah flight data recorder. Tapi bukan berarti yang lainnya nggak penting gitu. Hanya kalau misalnya cuma naruh satu pinger, kita taruh di mana ya flight data recorder. Kalau harus diprioritaskan ya. Kira-kira selanjutnya apa nih yang akan kita dengar dari KNKT selanjutnya setelah sudah paling tidak progres dari perjalanan FDR-nya nanti CVR kalau sudah ketemu mereka akan katakan dan progresnya bagaimana. Seperti tadi Pak Suranto bilang, prosesnya sudah sampai tahap mana, yaitu sudah mereka buka kah atau sudah mereka mulai bisa download kah atau nanti ada kendala di datanya lah, itu nanti mereka cerita. Tapi detailnya mengenai pesawatnya kenapa itu tidak akan mereka umumkan sampai betul-betul ada hasil yang konklusif. Betul-betul ada hasil yang karena gini, mereka bisa mengeluarkan informasi itu kapan saja, cuman kalau itu berpotensi untuk misleading the public, itu mereka tahan dulu. Gitu. Jadi itu ntar biar mereka menilai. Memang kadang-kadang kitanya jadi gemes, tapi ya sudah, mau nggak mau gitu. Tentunya setiap kecelakaan berbeda-beda ya, tergantung kasusnya. Tapi berapa lama nih kita bisa expect Pak untuk mendengar sesuatu dari hasil pembacaan data ini? Biasanya gini, ada beberapa tahap, yaitu pertama preliminary report. Itu preliminary report ada yang pertama itu biasanya 1 bulan setelah kejadian. Lalu nanti terserah mereka memilih per 6 bulan atau per 3 bulan itu bisa. Lalu nanti baru terakhir adalah final reportnya. Tentunya ini publik juga akan sangat kritis dan menanti-nanti ya. Betul. Kalau 1 minggu seperti yang disampaikan dari Pak Suryanto itu menurut Anda terlalu lama kah atau terlalu cepat? Itu wajar. Karena mereka harus hati-hati sekali dengan itu. Karena sekali rusak udah hilang semua datanya. Jadi makanya harus prosesnya juga sangat delicate ya memperlakukan hard drive yang Anda katakan. Karena itu dia memory chip, dan itu juga memory chipnya pun juga terlekat di situ adalah dia juga punya protective layer juga. Nah, kalau kita ceroboh pas kita ngelupas protective layernya itu jadi rusak. Itu terlepas dari insulation material dan lain-lain, begitu dikeluarin itu dia akan ngambil beberapa chip dengan ada insulation material terakhir. Nah itu yang mesti hati-hati sekali dibukanya, lalu kita kelupas, itu harus hati-hati. Baik, Pak Giri kita akan jeda sejenak lagi, pemirsa Lunch Talk akan kembali.